besar ya untuk Erangel dan juga map-map lain. So this is it. Ke-16 tim yang akan bermain pada hari ini. Bener-bener secret. Rahasia. Bener. Literally merahasiakan semuanya ya. Betul, playernya aja nggak kelihatan. Itu dia. Kita nggak tahu mereka mainnya duduk, jongkok, berdiri atau rebahan atau kayang, gitu kan? Tapi harusnya nanti bakal muncul untuk campnya ketika in-game sudah mulai berjalan. Dan ini dia persiapan untuk studio virtual atau venue virtual kita. Let's go! Ini dia game pertama kita. The OG map of PUBG Mobile, Erangel. Yes, this is it, Erangel dengan garis pesawat dari arah bagian Stolber menuju ke arah Quarry. Ya, bisa dibilang ini adalah garis pesawat yang sebenarnya nggak terlalu pelit ya, agak sedikit merata, cuman masih agak condong ke arah utara. Yang menjadi tanda tanya juga lagi-lagi apakah akan terjadi pertemuan juga atau tidak, mengingat ini adalah Erangel yang kesekian kalinya, mereka pastinya juga udah hafal dari segi titik vehicle, titik scrappingan area seperti apa, mereka biasa tuh berukan dengan tim mana di bagian mana aja. Harusnya mereka sudah belajar dari berbagai pengalaman yang mereka jalankan di Liga kemarin. Ya, bahkan gue ngelihat kayaknya kali ini Secret bakal bermain lebih maksimal. Karena gue yakin mereka deg-degan banget karena kemarin mereka nggak masuk di Super Weekend terakhir. Bahkan poin mereka kebalap oleh 3 tim. 4 tim apa ya? BN, GD, RRQ dan juga Onyx sampai akhirnya, 3 tim. Sampai akhirnya Secret ini berada di barisan paling bawah menjadi juru kunci untuk tim yang lolos atau enggak ya gitu kan. Ya, untungnya sih tabungan mereka udah lumayan banyak. Kalau tadi lu sempat ngomong ada tim yang ngubah drop zone atau enggak, gue ngeliat kayaknya BN mengubah strategi mereka. Mereka nggak turun ke arah Novo. Biasanya dengan flag patch seperti ini mereka bakal turun untuk ngambil ke arah Novonya. Tetap, tapi kali ini mereka bermain scrapping di arah Stalber dan juga KMSK. Ya, harusnya sih menjadi pilihan cadangan juga bisa ya untuk area Stalber dan KMSK karena dari kemarin nggak terlalu banyak tim yang mengambil area tersebut untuk dijadikan drop zone dan masih menjadi pilihan yang cukup baik juga untuk mereka mengambil drop zone di bagian sana, apalagi dari flight path-nya agak cukup mendukung juga untuk BN United. Kalau misalkan mereka memang memaksakan untuk ngambil ke Novo, itu ada banyak waktu yang terbuang, belum lagi resiko chance atau bertemu dengan tim-tim lain untuk mereka capai mentionnya, jadinya mereka mengambil di scrappingan sekitaran Gatka. Toh mirip-mirip juga kan, sama-sama scrappingan gitu. Yes, dan ini lihat ada beberapa freestyle lagi nih bos yang dilakukan oleh sebuah tim Onyx kali ini. Padahal kosong tadi mobilnya, tapi dia lebih milih untuk freestyle. Ya biasalah ya, atraksi berbahaya untuk menantang maut juga kan. Alright, dan juga kalau kita melihat kembali ke arah yang lain, School ya seperti biasa bakal diisi oleh RRQ juga. Ini adalah contoh-contoh anak sekolahan yang rajin. Ya, bahkan ya kalau tadi sempat lo bilang permasalahan tentang, bukan masalah sih, lebih ke analisa tentang Exis. Yang dilakuin sama Exis sekarang adalah respectnya mereka. Mereka nggak nabrak ke arah schoolnya, mereka berpindah ke arah yang lain. Karena kita tahu ketika tidak ada RRQ mereka suka turun di arah school. Ya benar. Jadi ibaratnya mereka udah tahu lah ya resiko-resiko mana aja yang worth to take atau enggak. Dan dengan mereka mengambil bagian Gatka itu juga providing lots of vehicle juga. Kita bisa melihat di sini mereka akhirnya mendapatkan 1 mobil untuk 1 orang dan mereka sudah bisa mulai membangun rotasinya di menit ke-5. Lagi-lagi early rotation yang sudah mulai ditunjukkan oleh tim Exis karena ya tim Exis juga adalah salah satu tim yang bisa dibilang mereka selalu bermain di tengah juga, mengambil titik bagian aman, bergeser kembali ke arah Milta. Yang dimana dari Eagle sendiri pun belum selesai untuk melakukan lootingan. Mereka masih cukup asik-asikan mengambil lootingan-lootingan kembali. Dari EVOS juga, dari Verifier. Akhirnya mereka sudah mulai keluar juga. Dari rumah 12 udah berhasil mereka looting dengan sangat leluasa. Kalau kita lihat dari segi utilities, backpack, dan lain-lain itu bisa gue bilang untuk Red Face sendiri udah enak banget sih. Sebenarnya udah enak banget sih, karena kan mereka turun scrapping gitu. Ada yang mengamankan rumah 12, terus ada yang bermain di arah pom bensin dan juga bermain di arah Veripiernya. Otomatis lootingan mereka bakal enak banget untuk early game mereka. Yang menjadi PR EVOS adalah mungkin dari beberapa checkpointnya mereka yang selalu bertemu dengan tim-tim Indonesia. Dan menurut gue lagi, itu wajar. Karena mereka udah bermain banget ya, apalagi BTR, EVOS, RRQ, terus siapa lagi ada GD. Mereka adalah tim-tim yang suka bertemu di kala mereka rotasi untuk masuk ke dalam zona. Ya, jadi mungkin setelah kemarin selesai liga, ada beberapa hari kan ya mereka bisa mengambil rehat atau mau menganalisa ulang kembali, mengevaluasi kembali. Mereka akan mencari mungkin titik-titik tertentu yang bisa mereka ubah atau mungkin ada titik yang bisa mereka maksimalkan lagi supaya bisa bermain lebih baik lagi pastinya untuk di grand final kali ini. So far so good, belum ada clash sama sekali antara tim ataupun member-member lainnya. Even player pun gak ada sama sekali yang ketemuan gitu. Tatapan mata aja gak ada gitu loh. Malah ini menurut gua ya, ini adalah tingkat adaptasi yang udah the next level gitu. Biasanya tuh adaptasi di awal-awal pasti bakal ada yang ketemu, tapi ini mapping yang mereka lakuin gak cuma dari satu tim tapi
Jadi semua tim menurut gue mappingnya benar-benar maksimal. Gak ada yang early fight, gak ada yang tabrakan, gak ada yang keculik. Semuanya rotasi dengan aman, nyaman, tentram, dan damai. Sejauh ini 7 menit game berjalan. Benar, ini gokil sih menurut gue. Berarti preparation all teams itu benar-benar maksimal banget. Semuanya mereka kulik pastinya ya. Nggak mungkin mereka cuma kulik satu jalur rotasi atau dua jalur rotasi. Pastinya mereka mencari plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Jadi nyanyi. Tapi kalau kita sempat lanjutin bahas yang tadi lah. Lanjutin bahas yang tadi, biasanya kan Bigetron suka ketemuan dengan cepat sama RRQ. Terus BTR juga sering ketemu cepat juga bareng sama BN. Sama Eagle Esports. Sama tim-tim yang terlebih dahulu mengamankan center circle-nya. Entah ketemu sama The Xavier. Entah ketemuan sama Vampire juga. Bahkan sempat bertemu sama Axis juga. Kalau kita ngomongin BTR sedang melakukan rotasi. Bahkan EVOS juga kali ini rotasi mereka nggak bentrok sama GD. Mereka nggak bentrok juga, nggak ketemuan sama The Xavier. Ini menandakan bahwa mapping yang dilakukan tidak hanya untuk tim Indonesia, tapi untuk semua tim. Itu udah benar-benar maksimal. Dan mungkin ini adalah pertemuan pertama antara Vorivals dan juga tim Secret. Sudah mengamankan area Rozok untuk high ground control diamankan oleh Secret. Dan kali ini Vorivals yang sudah mulai berpindah dari checkpoint mereka, dari drop zone mereka menuju ke arah checkpoint berikutnya dan masuk ke arah sini. Bentar, Vorivals bukannya? Vorivals emang di Rozok. Oh, berarti Secret yang sudah mulai mendekat, Nah, itu dia. Secret mendekat dari Severny ya. Berarti mereka turun dari arah Severny. Benar-benar literally turunnya tegak lurus ke bawah gitu. Betul. Kan. Soalnya mereka langsung menduduki area Rozok tersebut. Bahkan ketika mereka capai area Rozok, itu juga nggak langsung tabrak ke tengah Rozoknya. Mereka ngambil di bagian pinggir-pinggirnya dulu, ngecek dulu, preview dulu dari bagian high grounds-nya, berusaha untuk analyzing lagi nih, apakah Four Rivals sudah keluar atau belum nih dari Rozok. Karena kalau misalkan mereka langsung main tabrak, itu bakal menjadi suatu bahaya. Tapi kali ini kayaknya dari PS Clan bakal bertemu langsung dengan Geek Fam. Satu player berhasil diamankan, Snipes langsung terjatuh begitu saja, Pasta. Betul, headshot tadi di tengah melakukan rotasi dan di arah ujung dari jembatannya berhasil diamankan. Poin pertama untuk FaZe Clan tentunya. Dan Damroot, kali ini kalau kita bilang dan teringat apa yang pernah dibilang oleh Sanskuy, Damroot Esports tertinggal seorang diri di bagian sungai namun tidak dicari oleh tim FaZe Clan. Dilepaskan begitu aja, dibiarkan lewat begitu aja mungkin karena mereka tidak ingin melakukan sebuah tindakan terlalu greedy karena ini adalah game pertama, gamenya untuk adaptasi. Sementara dari Tony K yang akan berputar balik kembali untuk regroup bersama dengan pemain-pemain FaZe Clan yang lainnya. Yes, betul. Ternyata timing rotasi mereka secara bersamaan ya, dan mereka sama-sama melewati jembatan di sekitaran area yang menuju ke Rozok tersebut. Dan kalau kita lihat juga dari arah lain, dari RRQ nampaknya sudah mulai perlahan tapi pasti mulai meninggalkan area school, tapi nggak langsung literally keluar dari schoolnya. Mereka mengutus dulu terlebih 3 orang untuk mengambil bagian high groundnya, ngecek kembali, dan lagi-lagi ada The Xavier pastinya juga karena ini sama-sama tim yang mengambil titik tengah dari Erangel. The Xavier biasa kan turun di Pochinki kan? Betul, dan ini jarak drop zone memang nggak terlalu jauh ya kalau kita berbicara tentang Pochinki dan juga school dan apartemen school. Sudah ada beberapa damage yang diberikan ke arah pemain-pemain dari The Xavier namun belum ada yang terknockdown sama sekali. Mereka berada di posisi yang cukup nyaman. Sementara RRQ ini movement yang bagus banget menurut gue dari RRQ. Mereka mengambil seperempat dari keunggulan bukit ini, mengontrol kalau misalkan titik ini diambil sama tim lain dan mereka bertahan di arah apartemen. Ketika suaranya bouncing ini bakal susah banget untuk RRQ, tapi RRQ mereka mengambil movement yang begitu tepat, mereka lebih cepat untuk mengamankan bagian setengah dari bukit tersebut. Iya, lebih cepat lebih baik lah ya. Betul. Daripada udah diambil orang lain duluan, susah rebutnya. Jangan sampai menyesal ya. Mendingan berusaha lalu diperbaiki daripada kita menyesal karena tidak pernah mencoba. Waduh, benar, itu dalam banget sih ya. Kalau misalkan nggak pernah mencoba, udah nyesel duluan, nah itu lebih nggak jelas lagi gitu kan. Bener. Tapi kalau kita lihat juga bergeser kembali ke arah Bukit Kentang, suatu titik yang bisa dibilang agak cukup populer ya. Tadi baru dibahas ya. Apanya tuh? BTR sama EVOS sering ketemu. Sekarang bertemu lagi. Ini high ground dan lower ground, tentunya di mana EVOS yang berada di arah high ground, sementara Bigetron yang ada di bagian lower groundnya. Dua setup dari dua pemain Bigetron kali ini sudah mengamankan di bagian atap, namun ada sharing item juga yang sudah mulai di drop kali ini. Ada beberapa heal tadi yang diberikan ke arah Zuxi. Karena mungkin tadi Zuxi udah nggak ada aid kit lagi, tapi di share dengan begitu tepat dan memang harus dilakukan gitu. Ya udah pastilah ya, nggak boleh greedy juga kan ya dari segi utilities. Well, kalau kita lihat juga berarti kali ini dari BTR yang nggak main Liquid ya. Akhirnya Ryzen udah bisa turun gunung kembali. Setelah kemarin kita mendengar kabar bahwa Ryzen lagi tidak begitu sehat ya, tidak begitu fit. Alright, dan bergeser juga dari Eagle. Eagle yang sudah keluar dari Milta dan lagi-lagi Eagle dan BTR pastinya
serupa tapi tak sama jalur rotasinya karena mereka mempunyai drop zone yang berdekatan juga, bersebelahan, bahkan kemarin sempat bertabrakan juga ya di bagian Milta di hari terakhir kalau nggak salah. Itu menjadi suatu esensi yang menarik pastinya untuk dibahas juga selama di Liga ataupun di ajang Grand Final. Tapi kalau kita lihat dari tim-tim lain juga ini benar-benar semuanya pasif banget, lebih ke arah mengamankan. Demrut? Mana dia? Oh lewat. Dia ngelewatin, dia membiarkan satu pemain dari Face Clan-nya lewat, Korpe dibiarkan lewat. Mungkin ini adalah sebuah bait, tapi ada satu pemain lagi yang bakal mengontrol karena jembatan diintip terlebih dahulu Beat 11 kali ini. Sementara Demrut, movement yang begitu pintar, dia tidak membuka badannya ketika melihat satu pemain dari Face Clan berada di bagian ujung untuk ngecek ke pinggir jembatan. Dia benar-benar masuk lagi untuk mengamankan posisinya supaya nggak ketawa, tapi sepertinya bakal dicek. Satu pemain sudah mulai turun menuju ke bagian ujung jembatan di mana ada Demrut di bagian bawahnya, dan kali ini bakal dicari, ditembak menuju bagian air. Masih belum bisa mendapatkan posisi dari seorang Demrut, dan update untuk circle ketiga sudah mulai muncul dan lagi-lagi circle-nya mendonat. Iya, mendona ya, tanpa teh. Betul. Alright, dan kalau kita lihat juga ternyata aduhai Demrut sudah diincar oleh seorang Vintores dari bagian tebing-tebing sungainya juga. Ini benar-benar di lock abis-abisan. Gue rasa Demrut bakal sulit sih untuk bisa keluar dari jebakan dari Face Clan ini. Dan bahkan dari Face Clan pun nggak mau meninggalkan titik tersebut sama sekali, benar-benar ditahan terus-menerus juga. Demrut seberapa lama dia bisa menahan nafasnya di dalam air, karena kalau kita lihat dari HP-nya juga udah mulai pelan-pelan terkikis. Betul, paru-parunya udah mulai kemasukan air sungai ya. Dari tadi dia nggak ada ngambil napas, ingin berubah kayaknya dia menjadi ikan. Nafasnya nggak pakai paru tapi pakai insang. Tapi ya mau gimana gitu. PUBG Mobile bener-bener realistis. Lu kelamaan di air lu bakal makan air yang banyak, dan itu bakal berpengaruh ke arah health bar-nya. Makan air apa minum air? Minum air, sorry. Ngunyah air gimana ya? Makan es campur apa minum es campur? Minum es campur. Udah, jangan dites-tes lagi ya. Terus saya tes masalah gajah nih. Jangan, karena kali ini ada yang lagi mau tes adu ilmu juga nih. Betul. Infinity versus EVOS di bagian apartemen sudah ada 2 unit yang dihuni, 2 tower tepatnya ya. Saling mengunci satu sama lain juga, bahkan setup yang mereka lakukan mirip 1-3. Betul, serupa tapi tak sama, di mana ada satu pemain yang memisahkan diri ke arah sebuah apartemen, sementara 3 pemain lainnya bakal melakukan stick. Red Face membackup dari bagian apartemen bawah kali ini. Masih belum bisa mendapatkan sebuah pick off-nya dan masih mencari informasi tambahan, tapi di arah lain Gede Gits bakal bertemu dengan Xavier, di mana 2 pemain dari Xavier yang berada dalam sebuah mobil sudah mulai bertemu dengan Satar dan akhirnya mengubah jalur rotasinya. Sedikit backflip, freestyle dulu, bos. Tembakan dari Satar langsung diberikan menuju ke arah depan sana, namun masih belum bisa menjatuhkan satu pemain dari The Xavier. Ya, masih bisa bergerak ternyata mobil dari The Xavier tersebut. Dan alhasil mereka bisa menghindari dari tembakan seorang Satar, dan bahkan dari Satar masih berusaha untuk menjaga dari bagian bibir zonanya. Belum bisa keluar juga pastinya dari bagian celah tersebut. Karena kalau misalkan Satar terlalu tergesa-gesa keluar, bisa aja dilakukan tembakan balasan dari The Xavier. Tapi sejauh mata memandang kayaknya dari bagian school ini benar-benar padat merayap banget ya. Di bagian sekolahannya sudah mulai ada Axis yang lagi masuk kelas sore kayaknya. Lalu juga dari Infinity dan EVOS terus-menerus ngelock. Ini gue rasa akan agak sedikit lama sih fight seperti ini, karena ini adalah fight di bagian setup compound juga, di bagian perumahan atau apartemen. Ini juga masih fase ketiga, masih ada beberapa waktu juga untuk mereka decide ya. Mau keluar apa stay aja di bagian apartemen, nggak harus terlalu terburu-buru juga, kecuali mereka bisa melakukan satu knockout atau knockdown terhadap satu player, mungkin itu bisa menjadi inisiasi untuk melakukan fight lanjutan. Tapi mengingat lagi dan lagi, ini adalah match pertama, pastinya mereka nggak mau nge-throw terlalu banyak gitu loh kesempatan yang ada. Ya, lo mau tau fun fact nggak? Apa tuh? 15 menit baru 1 orang yang dipulangkan ke lobby. Wajar. Bener-bener tempo yang lambat banget, dan ini berbeda banget dengan apa yang terjadi di babak regular season atau di babak 3, di mana momen-momen seperti ini tuh bener-bener jarang. Biasanya tuh kayak ya satu tim udah hilang 2, satu tim udah hilang 2 juga. At least kayak menit segini itu udah ada 4 orang atau 5 orang yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi ini bener-bener baru 1 orang yang dipulangkan ke arah lobby. Dengan kondisi kayak gini, menurut gua dari circle 4 ke 5 atau 5 ke 6 bakal ada pengikisan tim secara massal. Iya, harusnya sih. Chaos banget harusnya pastinya, karena mau nggak mau dipaksakan untuk bertempur. Dan kali ini tim Secret benar-benar udah barbar banget, dari seorang jumper langsung masuk ke satu apartemen milik seorang EVOS. Red Face sudah mulai bertemu di depan sana juga, tapi jumper belum ada backup sama sekali, bahkan terkena kikisan damage dan mulai dibakar terpojokan begitu saja dong. Bye-bye jumper, nggak bisa kemana-mana lagi. Betul, 1 pemain kembali diamankan oleh EVOS Reborn, berarti mereka sudah mendapatkan 2 elimination point. Tapi di arah lain kalau kita perhatikan ada Vampire yang sedang bertemu dengan BN. 1 pemain BN dipulangkan dan poin pertama untuk Vampire. EVOS
yang bertengger di arah apartemen. Mereka berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim Secret dan Vampire. Mereka juga langsung melakukan rotasi karena tepat mereka belum masuk ke dalam zona yang berikutnya atau zona yang keempat. Ya, langsung berusaha untuk mengambil suatu decision juga pastinya harus bergerak ke arah mana. Dan kalau kita bergeser kembali juga ternyata GD juga turut meramaikan apartemen dari bagian school tersebut. Evolve pun berhasil untuk mendapatkan 1 player dari Infinity juga. Bisa dibilang ini playzone-nya sudah mulai turut andil karena ini udah mulai fase keempat, udah mulai berasa juga kalau misalkan mau nebein Blue Zone itu pastinya bakal mengikis banyak sekali health. Healing kit juga. Dan dari Vampire lagi-lagi gameplay atau style mereka masih sama dengan agresivitas yang tinggi juga, dan mereka akan berusaha untuk merebut circle berikutnya nih Pas. Betul, sementara BN hanya menyisakan seorang Kapun yang saat ini sudah mulai terdeteksi ada Fast and Furious gameplay. Kali ini bakal tembak dari belakang, hanya Kapun yang tersisa dari BN. Gak bisa kemana-mana lagi, langsung transit begitu aja ke sebuah compound. Sedikit terlambat, 2 orang turun bahkan. Kali ini double pick yang dilakukan oleh Vampire berhasil membuat BN menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Wow, mengejutkan sekali ya. Ternyata tim pertama yang harus dipulangkan adalah BN United di menit ke-17. Langsung mendapatkan sebuah rumah sebagai checkpoint mereka untuk Vampire itu sendiri dan menjadi tim yang mendapatkan 4 elimination points pertama untuk di game kali ini. Dan sementara kalau kita lihat juga temponya masih kembali sedikit diperlambat, nggak terlalu tergesa-gesa juga dari Vampire. Sebelum mereka masuk, mereka pastinya melakukan preparation lebih lagi. Betul. Sementara di arah yang lain juga dari MS Chonburi sedang berusaha untuk melakukan gatekeeping terhadap satu tim di depan sana yaitu Onyx Pasta. Betul, bahkan di minicamnya kalau kita perhatikan ada Bigetron yang sudah mulai bertemu dengan beberapa tim di sekitar mereka. Tapi fokus bakal kita tujukan ke arah Onyx dan juga MS Chonburi. Sudah ada 4 setup smoke yang terpop out di depan mereka, tapi belum ada knockdown yang didapatkan oleh kedua tim ini. Mereka masih ingin bermain nyaman, tentram dan damai juga, tidak terlalu overpick untuk mengamankan area mereka. Tapi di arah lain Vampire mendapatkan 1 pemain dari Onyx di arah belakang, ternyata Sembai berhasil diamankan begitu saja. Dan Vampire perlahan-lahan mereka memberikan backstepnya ke arah MS Chonburi. Oh my god, ini berarti 3 tim dari Thailand yang harus bertemu begitu saja. 3-way showdown, cita segitiga antara tim Thailand kali ini di bagian pinggiran zona. Dan ternyata 1 player di depan sana dari MS Chonburi juga berhasil untuk diselamatkan dari TG13 itu sendiri juga. Dan itu adalah sebuah granat yang cukup on point dilemparkan, tapi masih belum cukup karena dari Vampire pun masih mendapatkan sebuah low ground yang bisa dimanfaatkan. Sementara di depan sana dari bagian Onyx pun masih ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan juga. Ini gua rasa akan menjadi stalemate yang cukup lama, mengingat dari circle-nya ini adalah bagian circle lambat. Betul, ini circle lambat dan tentunya kalau diperhatikan hanya ada beberapa tim yang unggul di segi circle kelima dan memiliki sebuah compound. Hanya Eagle Esports yang posisinya enak dan dikit banget area open field yang bisa dimanfaatkan dan dimainkan dengan tim-tim yang saat ini masih berada di luar zona, karena area dalam zona tuh udah sangat terbatas banget dengan kondisi circle yang seperti ini. Circle kelima, 15 tim masih bertahan di arah lain. Dari Nichil berhasil mendapatkan 1, namun belum terspot fight yang terjadi antara GD dan juga tim yang ada di sekitar mereka. Tapi lihat, Eagle Esports mereka juga melancarkan tembakan mereka menuju ke arah tim Onyx yang saat ini cukup dekat juga dengan MS Chonburi dan juga dengan Vampire. Tapi lihat dari arah sana, dari pemain Vorivals mendapatkan 1 pemain dari MS Chonburi, ada threat knock 1 tukar 1, tapi granat dari Jasper mendapatkan seorang stun, bahkan langsung di knock and valid, no debat. Ada sedikit bug observer lagi yang terjadi, tapi Vorivals langsung membangun pergerakan untuk masuk ke dalam zona. Wah gila, Vorivals bener-bener langsung cuek aja, bodo amat apapun yang terjadi di depan sana, gua gak peduli, gua harus berusaha untuk mendapatkan titik tengahnya. Dan kali ini dari Vorivals akan menentukan sebuah kontender baru di depan sana. Faceclan bakal langsung dibombardir begitu saja, bertubi-tubi granat dilontarkan. Ini dia utilities red zone buatan antara 2 tim langsung terjadi begitu saja, dan buy one get one free. Grenade langsung masuk dan connect menumbangkan 1 player terus menerus dari Faceclan dan juga Vorivals. Gila, Vorivals datang-datang langsung melemparkan granat dan berhasil mendapatkan 2 pemain dari Faceclan, namun mereka masih bertahan karena dari Vorivals Reed akan menyelamatkan seorang AP yang sedang terknockdown. Ada threat knock yang terjadi, mereka cukup dekat dengan Faceclan namun masih belum bisa menumbangkan satu sama lain. Lemparan granat balasan kali ini ditujukan ke arah Vorivals dan sudah mulai berpindah. AP tidak terkena splash damage dari granat lemparan Faceclan. Di arah lain GD Gits juga mulai bertemu. Mereka bakal menghadapi The Xavier dan Rebis sudah dipulangkan ke arah lobby. Kalau kita perhatikan dari arah kanan tadi, GD Gits sudah mengumpulkan poin yang lumayan banyak. Iya, sudah lumayan ya untuk menambah tabungan poin mereka juga. Dan kalau kita lihat sementara ini Evo sempat bertemu juga dengan The Xavier. 1 player berhasil diamankan, Frankie, tapi ternyata sebuah granat yang begitu sakit dan ternyata membuat refrag pun terjadi kali ini.
DX menyisakan Lamborghini seorang diri saja. Begitu low di belakang sana, mampukah KF dan Redface bangkit dan melawan di Xavier? Yes, ini Lamborghini bakal mundur ke arah belakang, sementara Franky bakal dibiarkan begitu aja. Belum ada setup smoke dari Lamborghini untuk menyelamatkan seorang Franky. Dilepas dan KF masih mengurungkan niatnya untuk melakukan push karena kondisi tinggal satu player aktif untuk kedua tim. Dan granat bakal dilemparkan dari arah Lamborghini ke bagian luar, memperlambat rotasi dari EVOS. Tapi EVOS berhasil merevive satu anggota mereka. Dan kali ini dua player EVOS akan menghadapi dua player dari The Xavier. Dan di arah lain lagi, di arah minicamp bawah, di mana Vorivals juga sudah mulai menembak karena Bigetron yang sedang melakukan rotasi. Ya, dan kalau kita lihat juga EVOS kayaknya bakal langsung menggerebek satu rumah milik The Xavier. Tapi ternyata sebuah trap grenade yang begitu on point dilemparkan dari The Xavier ke arah depan, menyisakan KF seorang diri. Membuka KF, melakukan clutch melawan dua player dari The Xavier. Dari sebuah rumah, tapi ternyata nggak cukup. Karena terlalu sakit tembakan dari The Xavier. Lamborghini, dia menggunakan UMP. Berhasil untuk memberantas dua player dari EVOS. Pixel HP, tadi gue kira dia bakal ter-knockdown, tapi ternyata Pixel HP yang didapatkan oleh pemain dari Xavier. Nice try untuk EVOS. Mereka pulang dengan hanya membawa 3 elimination point. Nice try untuk EVOS saat ini. Masih ada 3 tim Indonesia yang lainnya, termasuk dari RRQ yang bakal tabrak ke arah teman-teman dari Vorivals. Vorivals langsung ditabrak begitu saja. Dan kalau kita lihat juga dari Infinity, ini gila banget. Infinity barbar banget. Tadi mereka membombardir habis-habisan player-player dari Genesis Dogma, tapi kali ini mereka menemukan contender kuat lainnya, Bigetron, Red Alliance di depan sana yang akan mereka berusaha rebut titik poinnya. Dan sementara juga kalau kita lihat dari FaZe Clan terus-menerus bisa bertahan walaupun dari tadi dia dibombardir sama player-player dari Vorivals. Tiba-tiba pengikisan massal terjadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pasta sebelumnya. 6 tim tersisa di fase ke-6, circle ke-6 kali ini, dan lagi-lagi bertambah kembali korban-korban jiwa. Namun hal yang begitu menarik kali ini kalau kita lihat dari Eagle yang berhasil untuk mengamankan sebuah rumah yang benar-benar enak banget, ada broken wall-nya dan begitu corner, gimana bisa dibilang ya, mereka mendapatkan sebuah rumah di bagian play zone, tapi itu di bagian pinggiran. Betul. Gitu. Mereka bermain di pinggir zona dan RRQ sudah mulai membangun pergerakan mereka sedikit mendekat menuju ke arah Eagle Esport. Belum ada push menuju ke arah kompon tersebut, sementara RRQ bakal mengamankan bagian luar dan mereka bakal bertemu dengan The Infinity. Sudah mulai terspot tembakan dari bagian belakang, ternyata Yuhai berhasil mendapatkan satu pemain kali ini. Tani ter-knockdown dan Bigetron berhasil masuk ke dalam zona. Last man standing, tinggal Nuzi saja dan ada lemparan granat dari sana. Vintoras ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, ada still elimination ternyata. Yang knock-in BTR yang mendapatkan elimination adalah FaZe Clan. Dan Vintoras last man standing sudah mulai membantu sebuah trap grenade. Oh my god, masih bisa dihindari dan begitu banyak player dari FaZe Clan rata dimenangkan oleh RRQ. Dua tim Indonesia masih ada RRQ dan Bigetron Red Alliance. Let's go teman-teman, Indo Pride-nya digaungkan. Betul sekali, bahkan FaZe Clan sudah dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Tinggal 3 tim yang tersisa, 2 tim Indonesia bertahan di top 3. Hanya tinggal mengamankan compound yang diamankan oleh pemain-pemain dari Eagle Esport. 2 tim Indonesia saat ini masih masuk dalam zona yang ke-6. Tinggal zona ke-7 akan mendonat atau menguntungkan ke arah sebuah tim saja. Nah ini dia, the moment of truth-nya ya. Reveal-nya kemana nih kira-kira play zone-nya. Karena dari 3 tim ini yang tersisa 3 player itu berarti BTR ya? Oh, Eagle. Eagle masih 4. Eagle 4 ya? Eagle 4 harusnya. Eagle 4, Eagle 4, BTR 3 kayaknya. Alright. RRQ 4 berarti ya. Dan circle-nya ke arah BTR. Betul, circle-nya menuju ke arah Bigetron dan RRQ sebenarnya tinggal bergerak sedikit aja, tapi ternyata Eagle akan memotong rotasi dari tim RRQ. Satu tumbang dari RRQ kali ini, masih ada turun smoke juga dari seorang Luxi. Menembak menuju ke arah RRQ dan masih bersembunyi di balik sebuah smoke. Belum ada pergerakan barbaran yang dilakukan oleh tim Indonesia, tapi lihat apa yang dilakukan oleh Datkon. Dia naik ke bagian broken wall-nya, membuka angle vision supaya lebih jelas lagi menuju ke arah pemain-pemain RRQ, tapi RRQ masih bisa mereset formasi mereka. Ya, RRQ bermain tempo yang sangat baik. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru juga dan mereka ada sebuah low ground yang bisa dimanfaatkan juga. Mereka masih menunggu timing dan momentum untuk bergerak maju. Dan pastinya kalau kita lihat juga dari Eagle, mereka harus bergerak maju secara bersamaan. Mampukah Bigetron Red Alliance mendefense titik dari zona yang mereka pertahankan sedari tadi? Lihat di depan sana sudah ada setup smoke yang mulai dibangun dari kedua tim. Jalur smoke yang sudah mulai ditabur begitu saja. Dan masih ada beberapa predict shot yang berusaha dilakukan juga dari player-player dari RRQ. Betul, ini agak susah sebenarnya buat RRQ maju ke depan sana karena lower ground mereka udah mulai habis, tapi Voldemort bakal membuka jalan karena depan sana ada follow up juga dari seorang asal smoke dilempar ke depan sana. Voldemort harusnya masih cukup aman sejauh ini, tapi Bigetron, 2 pemain mereka yang bakal tertuju ke arah RRQ, tapi tembakan dari Voldemort tiba-tiba on point dan berhasil mendapatkan kepala dari pemain
Bigetron. Satu terknockdown dan Anarchy langsung membangun kesempatan ini untuk bergerak maju ke depan sana. Ada Eagle juga yang bakal langsung nembak bertukar Bigetron. Kali ini bahkan salah satu pemain Bigetron sudah dipulangkan bertukar lobby. Hanya tinggal Luxy, the last man standing untuk Red Alliance. Ya, karena kedua tim ini benar-benar menggempur habis-habisan player-player dari Bigetron Red Alliance. Bahkan Bigetron Red Alliance nggak punya fortingan yang terlalu mumpuni juga, hanya bisa memanfaatkan sebuah batu besar dan juga 2 bagi yang bisa di set up. Dan sementara waktu ini kalau kita lihat sebuah grenade yang begitu on point berhasil untuk mendapatkan satu player dari RRQ dan Mort yang harus diselamatkan sekarang juga. Kali ini mungkin masih ada waktu dari Nerpeko untuk bisa menyelamatkan kawannya. Dari Voldemort sudah dikirimkan diutus untuk bergerak ke arah depan dan Chopper pun sudah mulai dimakan oleh Zona yang begitu sakit pastinya juga. Mort baru berhasil di revive, langsung tertumbang kembali begitu saja. Eagle ternyata memanfaatkan situasi dan momentum. Deathcon lihat di depan sana sudah mulai menggunakan baginya. Kayaknya dia langsung berusaha untuk maju tapi ternyata terlalu terbuka, mendapatkan damage yang cukup sakit. Ya, ini gue agak sedikit takut tentang setup dari tim RRQ karena Voldemort bagi di sekitar dia udah mulai berasap dan itu belum meledak. Bisa aja ditembakin sama pemain Eagle atau Luxy untuk meledakkan bagi tersebut dan Voldemort bakal terknockdown karena itu jaraknya deket banget sama Voldemortnya. Betul udah mulai berasap, tinggal butuh beberapa peluru lagi. Menurut gue nggak nyampe setengah klip untuk meledakkan bagi tersebut. Kalau misalkan damage dari pelurunya bakal masuk semuanya dan ternyata Mort yang terknockdown oleh Zona bakal dimakan oleh seorang Luxy. Kembali bertambah elimination point untuk Bigetron saat ini, tapi ternyata posisi juga sudah mulai transport bakal ditembak oleh seorang Peko. Masih belum bisa mendapatkan sebuah hitmark yang kembali bakal ditapping, namun masih lagi-lagi belum mendapatkan hitmark ke arah Luxy untuk memulangkan Bigetron ke arah lobby. Ya, karena angle shotnya masih tertutup, tapi ada celah-celah dari balik tiang bagi yang mungkin bisa nyerempet badan dari Luxy. Tapi kalau kita lihat juga dari Eagle ini benar-benar mereka sabar banget ya, mereka memanfaatkan aja momentum. Dia denger kan di depan sana, ada yang lagi gelut nih, gue biarin aja mereka tembak-tembakan dulu, nanti udah saatnya yang tiba, gue bisa masuk gitu, itu kata Eagle kan. Tapi kalau kita lihat juga dari Namshin dengan Deathcon, mereka punya 2 vehicle yang masih mereka sisakan juga. Mereka bisa manfaatkan untuk bisa langsung terobos ke tengah, tapi what happened? Voldemort begitu barbar dan tidak ada obstacle sama sekali yang bisa dimanfaatkan oleh Voldemort dan langsung saja diamankan oleh seorang Luxy Nerpeko. Pulang ke lobby. Nice try untuk RRQ tentunya. Yes. Nice try untuk RRQ dan kali ini Luxy bakal berjuang sendiri. 8 elimination dikumpulkan oleh Bigetron dan kali ini Bigetron harus menghadapi 2 pemain terakhir dari Eagle Esport. Apakah kali ini Luxy bisa memberikan clutch-nya? Sudah melihat satu orang di balik sebuah mobil, kali ini bakal sudah tembak, namun ada counter shoot dari sebelah kanan para Jin. Memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pick bercekar seorang Luxy, tapi Blue Sun sudah mulai bergerak dan winner chicken dinner diamankan oleh Eagle Esport di game yang pertama. Nice try.